bocah tengil dan songong itu, bocah sombong itu akhirnya kena batunya juga. Gibran kena batunya di debat yang keempat, debat di antara para cawapres. Gayanya yang menantang dan sok itu akhirnya kena batunya. Dia kena batunya di tangan Prof. Mahfud dan sekaligus di tangan Caimin juga. Dua tokoh politik yang jauh lebih senior dan berpengalaman. Prof. Mahfud sukses menyekak Gibran sebagai receh. Ya, sebagai receh. Gaya tengil Gibran yang menyerang Prof. Mahfud sebagai gagal menjawab pertanyaannya, padahal sudah dijawab oleh Prof. Mahfud sesuai pertanyaan. Aksi itu mendapatkan balasan dengan tidak dilayaninya kengototan Gibran itu. Prof. Mahfud nggak kalah gertak, dan Gibran pun harus ciut ketika Prof. Mahfud tidak bersedia meladeninya karena sikap Gibran yang memang receh itu. Sama sekali nggak berkelas. Memang Gibran ini belum level buat ikut debat cawapres dan beradu wawasan. Dan Caimin pun gak kalah galak terhadap Gibran yang semula demikian angkuh dan menantang. Gibran disebutnya memang gak berkelas buat bisa ikut debat di tingkat cawapres. Gibran masih kekanak-kanakan dan gak punya etika. Kemudian pasca debat kita bisa melihat betapa publik, betapa para netizen bersorak-sorai atas pukulan-pukulan yang telak menghantam keras Gibran itu. Gibran dan songong jadi trending topik di X dengan ratusan ribu kicauan yang umumnya menghujat dan mencemooh penampilan Gibran di debat yang keempat itu. Maka setelah kena hantaman di arena debat, Gibran pun dihantam kanan kiri di arena media sosial. Praktis, penampilan Gibran di Minggu malam itu membuat kubu paslon nomor 2 harus rela menerima 2 kekalahan berturut-turut di ajang debat capres dan cawapres. Ini tentunya kabar buruk buat kubu Eyang Prabowo. Dan ini juga kabar buruk buat Presiden Jokowi, ayah dari Gibran sendiri. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya, ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang nggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Yang lucu dalam penampilan Gibran di debat yang keempat ini, dia ini sebetulnya sering tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Sehingga terasa sekali kalau dia ini sebetulnya melantur. Sewaktu ditanya soal kebijakan redistribusi lahan misalnya, Gibran malah menjawab soal program sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintahan bapaknya. Di sini jelas, tampak bahwa Gibran ini sama sekali nggak paham. Dia belum bisa membedakan antara distribusi dan sertifikasi. Sebagaimana kemudian jawaban Gibran dikoreksi oleh Prof. Mahfud dan juga oleh Caimin, distribusi lahan tentu saja sangat berbeda dengan sertifikasi lahan. Distribusi lahan adalah pembagian lahan yang dikuasai negara kepada mereka-mereka yang tidak memilikinya. Sementara itu, sertifikasi adalah pengakuan pemerintah atas tanah yang sudah dimiliki oleh warga. Jadi, sudah jelas kan di mana letak salah paham Gibran? Dan yang lucu nih, yang kemudian terasa lucu adalah tanggapan para netizen di media sosial seperti X terhadap penampilan Prof. Mahfud, Cak Muhaimin, dan Gibran dalam debat yang keempat tersebut. Menurut kajian Drone Emprit terhadap percakapan di X selama debat, kajian mereka terhadap sentimen netizen dalam mengikuti debat, Prof. Mahfud dan Caimin cenderung mendapatkan apresiasi yang positif dari para netizen.
Sentimen positif terhadap Prof. Mahfud sebesar 79% dan Caimin 80%. Sentimen negatif terhadap Caimin hanya 6% dan Prof. Mahfud 12%. Sementara itu, hasil pantauan terhadap sentimen Gibran hasilnya sungguh parah. Para netizen sama sekali nggak menyukai penampilannya yang agresif, songong, dan tengil di ajang debat tersebut. Sentimen positif terhadap Gibran hanya 33%. Sementara itu, nilai negatifnya mencapai 60%. Yang berkomentar negatif terhadap penampilan Gibran di debat yang keempat ini sudah sampai 60% kicauan. Lalu, siapa pemenang debat di minggu malam itu? Menurut survei telepon Litbang Kompas, hasilnya jelas. Prof. Mahfud menang telak di ajang debat tersebut. Di semua kategori penilaian, Prof. Mahfud lah yang unggul. Secara umum, 78,9 responden puas dengan penampilan Prof. Mahfud. Sementara itu, Gibran cuma mencatat angka kepuasan 68% dan Caimin 61,2%. Untuk ukuran menjawab pertanyaan dengan jelas dan lancar, Prof. Mahfud nilainya 7,4. Sementara itu Gibran 7,1 dan Caimin 6,9. Soal menguasai permasalahan, lagi-lagi Prof. Mahfud unggul telak dengan angka 7,4. Sementara Gibran 7,0 dan Caimin 6,9. Terakhir, soal penampilan di atas panggung. Prof. Mahfud kembali dianggap yang terbaik dengan Rini Budoyo mengatakan, bocah tengil dan sombong itu akhirnya kena batunya juga. Gibran kena batunya di debat yang keempat, debat di antara para cawapres. Gayanya yang menantang dan sok itu akhirnya kena batunya. Di tangan Prof. Mahfud MD dan sekaligus di tangan Caimin juga, dua tokoh politik yang jauh lebih senior dan berpengalaman. Nilai 7,7, sementara Gibran 7,3 dan Caimin 7,6. Jadi, jelas ya, angka-angkanya sudah sangat jelas. Prof. Mahfud menang telak di debat yang keempat ini. Nah, sudah pasti kekalahan Gibran di ajang debat minggu malam tentunya menjadi kabar buruk buat kubu Eyang Prabowo. Dan ini juga kabar buruk buat Presiden Jokowi, ayah dari Gibran sendiri. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.